Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Devi Rahmiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab, serta teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita dapat bertemu di video pemaparan materi kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4, kelas 2B yang terdiri dari saya sendiri, Hani Yusliani, dengan NPM 215060067 selaku moderator dan pemateri pertama. Lalu ada Weni Rizky Angriani dengan NPM 215060064. Lalu ada Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Lalu ada Sophie Muda Malik dengan NPM 215060042. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi yaitu pesawat sederhana yang ada pada mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak penjelasan mengenai materi pesawat sederhana berikut ini. Nah, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pesawat sederhana dan pengertian katrol. Nah, pesawat sederhana ini merupakan suatu alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Nah, lebih simpelnya lagi teman-teman, bahwa pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah manusia untuk melakukan usaha atau suatu pekerjaan. Nah, karena bentuknya dan penggunaannya ini yang sangat sederhana nih, dan sederhana banget, maka alat-alat ini disebut pesawat sederhana. Nah, istilah-istilah yang penting yang ada pada pesawat sederhana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada titik kuasa, yaitu tempat di mana gaya kuasa itu diberikan. Lalu ada titik beban, merupakan tempat di mana meletakkan benda. Dan yang terakhir ada titik tumpu, merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban yang memiliki sifat tetap. Nah, di sini teman-teman terdapat jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu ada 4. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada roda berporos, yang ketiga ada bidang miring, lalu ada pengungkit. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemaparan materi oleh Saudari Weni, dipersilahkan. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Yang pertama, saya akan membahas tentang katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja, karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Katrol ini memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Katrol sendiri memiliki berbagai jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Katrol tetap posisinya tidak berubah ketika memindahkan benda, sedangkan katrol bebas posisinya tidak berubah. Untuk katrol majemuk sendiri adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pemanfaatan katrol di dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada sistem sumur timba. Katrol digunakan untuk menimba air di dalam sumur. Contoh lainnya adalah katrol yang dipakai untuk mengerek bendera ketika upacara. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, karena beban ditompang oleh 2 tali. Katrol jenis ini biasa dipakai untuk mengangkat aransemen ke lantas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Yang terakhir, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Ya, terima kasih kepada Weni atas pemaparan materinya. Teman-teman, ternyata banyak juga ya jenis-jenis dari katrol ini, mulai dari katrol tetap, ada katrol
dan juga ada katrol majemuk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dadan mengenai bidang miring dan roda berporos. Kepada Saudara Dadan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Di sini saya akan membahas bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Bidang miring juga bisa diartikan sebagai sebuah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu serta membentuk sudut terhadap permukaan non-datarnya. Salah satu penerapan bidang miring adalah jalan di dataran tinggi yang dibuat berkelok-kelok. Alasan dari hal tersebut adalah membuat lintasan menjadi landai dan tidak terlalu curam, agar penggunaan jalan tidaklah terlalu besar. Contoh sederhana lainnya adalah memotong sayuran menggunakan pisau. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, sekuk, dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada Dadan yang telah memaparkan materinya mengenai bidang miring dan roda berporos. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sophie mengenai tuas dan pengukir. Kepada Saudari Sophie dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Sophie Muna Malik dengan IPM 215060042 akan melanjutkan materi tentang pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama, titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Jenis yang kedua, titik bebannya di antara kuasa dan tumpu. Dan untuk jenis yang ketiga, itu ada titik kuasanya di antara beban dan tumpu. Pesawat sederhana tuas, berdasarkan letak titik tumpunya, tuas dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, contohnya seperti jungkat-jungkit dan gunting. Yang kedua ada pengungkit jenis kedua, di mana titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya seperti pengungkit jenis kedua, yaitu gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya seperti pingset, alat pancing, stapler, dan gunting kuku. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan cara gaya kecil, di mana beban itu mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara mempendekkan lengan beban. Jika lengan beban pendek, maka lengan kuasa akan menjadi lebih panjang. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Contoh dari penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan sekop untuk mengangkat dan memindahkan pasir. Contoh sederhana lainnya yaitu seperti gunting untuk memotong kertas dan alat pemotong kuku untuk memotong kuku. Ya, terima kasih kepada Saudari Sophie yang telah menjelaskan mengenai tuas atau pengungkit. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali ya alat-alat yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi contohnya ada katrol, ada bidang miring, ada roda berporos, dan juga ada tuas atau pengungkit. Nah, berikut ini ada contoh nyata mengenai pesawat sederhana seperti ada pisau, ada gunting, ada pemotong kuku atau gunting kuku, dan juga ada tang. Nah, yang pertama ada pisau yang akan dijelaskan oleh Saudari Weni. Silakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh pesawat sederhana berjenis bidang miring. Di sini saya terdapat sebuah pisau, di mana gagang di sini berlaku sebagai gaya. Semakin ke bawah, maka permukaan pisau semakin kecil. Jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kegiatan memotong bawang merah. Ketika memotong bawang merah menggunakan luas permukaan yang lebih kecil, maka gaya yang diperlukan lebih kecil dan tekanan yang dihasilkan lebih besar.
Jika saya menggunakan luas permukaan yang lebih besar, maka gaya yang diperlukan lebih besar dan tekanan yang dapat dihasilkan lebih kecil. Nah, untuk contoh yang kedua dari pesawat sederhana ini yaitu ada gunting. Nah, gunting ini merupakan pesawat sederhana contoh dari tuas atau pengungkit jenis pertama. Nah, kenapa sih jenis tuas dan pengungkit jenis pertama? Karena titik tumpu dari gunting ini ada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Nah, poros tempat seluruh struktur gunting berada terletak di tengah di sini. Lalu muatan yaitu kertas atau kain yang ditempatkan di salah satu ujung gunting di antara bilah, sedangkan pengguna menggunakan gaya mekanis ke ujung yang berlawanan. Nah, gaya yang diterapkan akan ditransfer ke beban melalui titik tumpu atau poros. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya deformasi beban. Oleh karena itu, gunting ini bertindak sebagai pesawat sederhana tuas kelas 1. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga ya. Nah, titik kuasa pada gunting ini berada pada pegangan ini yang kita pegang. Ini titik kuasa karena kita dapat menggerakkan gunting semau kita. Lalu ada titik tumpu pada gunting yaitu berada di sini. Di bulatan ini di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, lalu ada titik beban. Titik beban itu berada di sini. Titik beban itu adalah tempat untuk kita menempatkan bebannya atau tempat untuk menempatkan benda yang akan kita gunting. Contohnya seperti ada kertas. Kertas kita tempatkan di sini. Ini yaitu berarti itu titik beban. Nah, untuk cara pemakaian dari pesawat sederhana jenis gunting ini adalah seperti ini. Tadi saya sudah menjelaskan di sini ada titik kuasa. Titik kuasa itu tempat kita untuk memegang alatnya. Nah, di sini juga ada kertas, suatu kertas. Nah, suatu kertas ini kita ibaratkan menjadi suatu beban. Nah, dari sini ini ada titik beban dan ini ada titik tumpu. Kita akan menggunting kertas ini dan diletakkan pada titik beban di sini. Lalu kita mulai menggunting. Nah, kenapa disebut titik kuasa? Karena di sini kita berkuasa untuk menggerakkan si bendanya untuk menggunakan pesawat sederhananya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari pengungkit, yaitu gunting kuku. Gunting kuku adalah suatu pesawat sederhana yang dimana contohnya adalah pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Adapun penjelasan cara kerja dari pengungkit satu ini adalah sebagai berikut. Jenis pengungkit kali ini adalah gunting kuku, di mana gunting kuku merupakan pesawat sederhana jenis pengungkit. Pengungkit ini masuk ke dalam jenis yang pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini merupakan titik kuasa yang ditunjukkan. Selanjutnya ini merupakan titik tumpu untuk menjadi titik tumpu antara titik kuasa dan titik beban. Terakhir ada titik beban yang berada di ujung runcing yang digunakan untuk meletakkan kuku kita untuk dipotong. Dan semua kegunaan ini merupakan contoh dari pengungkit yang biasa kita gunakan di kegiatan sehari-hari kita. Perkenalkan, nama saya Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Di sini saya akan membahas salah satu alat dari pesawat sederhana berjenis tuas dan pengungkit. Salah satunya yaitu ada tang. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah tang. Yang mana tang ini mempunyai titik kuasa tumpul dan titik beban. Di mana bagian bawah ini adalah titik kuasanya, di bagian tengah ini adalah titik tumpulnya, dan di bagian atas ini adalah titik bebannya. Maka dapat disimpulkan bahwa tang ini merupakan tuas pertama karena mempunyai titik tumpul yang berada di tengah-tengah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pesawat sederhana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bekal untuk kita sebagai calon guru di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.